Rukun umrah buat boh. Pertama niat. Kedua tawaf. Kelih sa'i. Keput cumuko. Teman bak pendapat sabar tu tertib. Limang je ji. Punya ini puat bentang ke pegah. Puat. Sirau urang di Masjid Tubuh. Tahalul kalau. Ji kali ini tahalul ke Masjid Tubuh. Ya, bersetubuh sebelum tahalul. Itu hukumnya batal umrahnya. Batal umrahnya. Sehingga jikalau ditawaf di sa'i dan bercukur dia sampai menang. Dengar. Sira urang kali di ni umrah. Terus Kaabah itawaf sa'i. Oli sa'i kau dua on leh. Dua on tok kau. Inan di mujima' ada nyan tetap betul haji umrah haji. Si on tu oleh kau baru dua. Atas minimal potong rambut 3 helai. Dia sudah ihram. Tawaf sudah sa'i potong rambutnya baru 2 helai. Dia bersetubuh dengan suaminya. Ini juga batal umrahnya. Si untuk oleh ikah betul kata. Kalau sudah batal umrahnya bagaimana? Sama seperti batal hajinya. Jadi bagaimana kalau batal? Wajib melanjutkan pekerjaannya. Jangan berhenti walaupun umrah sudah batal, pekerjaan dilanjutkan serta diwajibkan qadha dan diwajibkan bayar dendanya 1 ekor unta. Kon kameng ji punya setubuh kon kameng kon lemah tapi unta. Mekah adalah sebaik-baik tanah di bumi ini. Dalam mazhab Syafi'i, bumi yang paling mulia adalah Mekah. Itu mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama yang di luar Syafi'i. Berkata oleh Abdari, dan itu mazhab kebanyakan ulama fiqah. Jadi kebanyakan, artinya mazhab Malik, mazhab Hambali, dan sekelompok ulama, apa katanya? Madinah adalah bumi yang paling baik. Punya Syafi'i, yang lebih tak bumanya Mekah. Tanah yang sangat lebih di dunia ini tapi Imam Maliki menyatakan Madinah. Jadi kita ambil dua-duanya. Artinya Mekah itu sangat baik, Madinah juga tidak kurang baiknya. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi duduk di atas untanya di Mekah. Sedang duduk di atas unta, Nabi berbicara dengan Mekah. Nabi berbicara dengan Mekah. Apa kata Nabi? Demi Allah, kamu ini, wahai Mekah, kamu ini sebaik-baik bumi Allah. Dan secinta-cinta bumi Allah kepada Allah adalah kamu. Walaulah anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Andai kata aku tidak diusir dari kamu, aku enggak akan keluar. Maka nailoi lit roji li sidaralun. Maka aku minah Madinah. Munyakon ilit han kuminah bakah hai Mekah. Maka dali get tak Mekah. Maka sepatutnya bagi orang haji ayyak tanima ba'da qada'i manasikihi muddata muqimihi bi Makkah. Jadi tak upayakan tanya oleh selesai manasik bet tawoi leh. Kalau selesai yang kalau umrah. Dan selama trip di nak buat tak perlu umrah. Dan tak perlu tawaf. Bahkan karena si afdal masjid lambuma dan si negot semayang nakeh di masjid di haram. Pegah sembayang di masjidku ini, Masjid Madinah, lebih baik daripada 1000 sembayang di masjid lain kecuali masjid haram itu lebih daripada masjidku ini. Dan sunat lam legetanya di Mekahnya tak perlu tawaf sunat. Boh urang haji bukan. Kemudian disunatkan tawaf itu pada malam dan siang. Dan terus pada waktu yang makruh sembahyang sekalipun seperti saat matahari baru keluar. Mekah ada nama tanah haram. Dia sembahyang beragajan. Teman ulama gemkhilaf tentang sembahyang dan tawaf di Masjid Haram. Masalah sembahyang dan tawaf soget. Di Masjid Haram soget sembahyang, tak perlu sembahyang dan tak perlu tawaf. Kun Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair
dan Atha dan Mujahid, sembahyang bagi orang Mekah lebih afdal. Bagi penduduk Mekah, lebih get dipela sembahyang nibak dipela umrah. Adapun tanya jami, yang lebih get tapela tawaf ngon sembahyang. Kemudian gepegah jangan pernah mengkucup makam Ibrahim. Baik jak kucup-kucup makam Ibrahim. Dan baik jak gusuk-gusuk, itu bid'ah. Yang bid'ah. Menurut pendapat Ibnu Zubair, makruh. Dan juga jangan pernah menggosok-gosok rukun Iraki dan rukun Syami. Yang ada hanya Hajar Aswad dan rukun Yamani yang perlu digosok. Sedangkan dua rukun lagi tidak boleh. Yang keempat, disunatkan bagi orang yang duduk dalam Masjid Haram, hadapannya itu ke Kaabah. Asal duduk Masjid Haram, nyo terpeka bak Kaabah. Dan disunatkan bak tau dari dua. Dan disunatkan tak pandang, kita tilik, kita perhatikan kepada Kaabah secara iman dan mengharap pahala. Kenapa? Karena melihat Kaabah itu ibadat. Melihat Kaabah ibadat. Enggak salat, enggak tawaf. Tengok Kaabah saja ibadat. Banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan melihat Kaabah itu ibadah. Dan banyak sekali kelebihan melihat Kaabah. Yang kelima, sunat masuk Kaabah itu jangan pakai kaos. Jangan pakai sandal. Masuk Kaabah jangan pakai dan sunat kita bersembahyang di sana. Yang lebih bagus, kita cari tempat sembahyang Rasulullah. Ya. Dia kena sembahyang tadong bak tempat Nabi dah. Tempat Nabi dah. Tempat Nabi dah bak bina Kaabah, belah pintu. Yang ke bawah dia. Munyo kena jak sembahyang tajak tatamong you kira-kira boleh tu tanya ngon Kaabah. Inan dah sembahyang. Dan tamu doa di seputar Kaabah tamu doa. Tentu wate sembahyang ke piyu tawah. Yang sembahyang jamaah tau. Tak apa-apa tawah dia mengajar tamang. Cuman sunat tajak butuh, baru disunatkan kita dekat dengan Kaabah. Sekira-kira tidak menyakiti orang. Dan tidak tersakiti kita. Kalau dengan gara-gara kita orang jadi sakit, enggak usah dekat, jauh saja. Inilah kesalahan yang dikerjakan oleh banyak manusia. Apa? Mereka itu berdesak-desakan sehingga tersakiti satu dengan lainnya. Dan bahkan kadang-kadang bisa terbuka auratnya. Dan kadang-kala bisa terjadi berdesakan dengan perempuan, kita laki-laki. Perempuan itu terbuka muka dan tangannya. Wahadha kulluhu, ini semua pekerjaan salah yang dikerjakan oleh manusia-manusia bodoh. Dan tertipulah sebahagian orang. Yang sebahagian melihat orang kayak demikian, dia pun berbuat demikian. Ya. Bagaimana sepatutnya bagi orang yang berakal melakukan menyakiti orang lain yang diharamkan? Liyahassila amran law salima wal adzal lakana sunnatan. Dia ingin menghasilkan satu perkara. Andai tidak menyakiti orang kan mendapati sunat. Tapi ini ternyata dia menyakiti orang. Jadi menyakiti orang untuk mencapai suatu sunat, maka tidak ada sunatnya. Bahkan itu hukumnya haram. Ya, kan kaya lempengah. Kita datang ke Hajar Aswad untuk mendapati sunat. Tapi sebelumnya atau sesudahnya kita kerjakan yang haram. Mencari yang sedikit, dapat yang lebih besar resikonya, bahayanya. Maka untuk hari ini jangan lagi pernah mendekati atau datang ke Hajar Aswad.